Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wonosegoro 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Wonosegoro 1, yang saya hormati pula tamu undangan yang sudah hadir dari komunitas praktisi, yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya banggakan peserta didik perwakilan dari kelas 6 SD Negeri Wonosegoro 1. Langsung saja, hari ini yaitu pertemuan ketiga pemetaan aset dan sumber daya SD Negeri Wonosegoro 1. Nah, kegiatan hari ini yaitu pemaparan dan juga nanti ada sedikit masukan dari komunitas praktisi ya Bapak Ibu ya. Nanti karena komunitas praktisi belum dimasukkan, nanti kira-kira Bapak Ibu bisa menambahkan kira-kira komunitas praktisi itu untuk sekolah kita itu pemberdayaannya untuk apa saja seperti itu. Nanti hanya tinggal ditambahi sedikit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan yang ketiga ini. Sebelumnya saya akan membuat suatu yel-yel bareng-bareng ya. Nah, ketika saya bilang SD Negeri Wonosegoro 1 kalau kemarin bagaimana Mas? Sukses kan? Kalau saya bilang SD Negeri Wonosegoro 1 sukseskan pemetaan aset dan sumber daya. Terus terakhirnya berapa? Bisa? SD Negeri Wonosegoro 1 sukseskan pemetaan aset dan sumber daya. Sudah. Dicoba ya satu kali ya. SD Negeri Wonosegoro 1 sukseskan pemetaan aset dan sumber daya. Nah, nanti di closing kita ada video seperti itu ya. Bentar ya. Lanjut. Untuk pemaparan pertama yaitu aset atau modal dari modal manusia. Silakan Mbak Alvin untuk dibacakan. 1. Modal manusia. Kepala sekolah memimpin jalannya program sekolah, memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan yang ada di sekolah sebagai staf, sebagai supervisor guru, mengajar, mendidik, mengembangkan potensi peserta didik sebagai modal perilaku peserta didik. 3. Komite bekerja sama dalam hal komunikasi wali murid dengan pihak sekolah sebagai penanggung jawab mitra kerja sekolah sebagai tangan kanan dari wali siswa. 4. Murid mengerjakan tugas, menyampaikan ide dan gagasan, berprestasi menyambungkan piala sebagai penerima sumber informasi maupun ilmu yang terbaru. 5. Wali murid mendukung program sekolah narasumber bagi putranya dalam pembelajaran di rumah, pendorong prestasi dalam bakat minat anak, memberi motivasi anak dalam belajar di rumah, mendidik, mengawasi dan mengontrol perilaku anak di rumah. 6. Tokoh masyarakat mendukung program sekolah, mengawasi dan mengevaluasi kondisi sekolah sebagai contoh dalam berperilaku bagi lingkungannya. 7. Tenaga kesehatan mendukung program kesehatan di sekolah, pelaksanaan program kesehatan di sekolah sebagai narasumber penyuluhan kesehatan. TNI Polri memberi penyuluhan tentang kebutuhan keamanan TNI
TNI Polri memberi penyuluhan tentang kebutuhan, keamanan, ketertiban, dan perlindungan. 9 tokoh agama kepada pendukung, penyuluh, dan pembimbing dalam bidang keagamaan. Itu tadi pemaparan dari modal manusia. Saya kira cukup ya Bu ya untuk modal manusia ya. Atau ada tambahan lagi? Cukup ya. Yang kedua yaitu modal sosial. Nah, ini yang perlu ditambahkan. Ini langsung saja saya yang memaparkan ya. Modal sosial. Ada perangkat desa, badan permusyawaratan desa, LPMD, RW, RT, Karang Taruna, PKK, Gapoktan, KWT, adanya akses IG. Kalau misalnya komunitas praktisi itu maksudnya modal sosial juga ya atau modal manusia menurut Bapak Ibu? KKG sosial, ada politik, ada sosial, lingkungan alam, manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, modal finansial. Kalau misalnya KKG itu maksudnya apa Bu? Bukan sosial, bukan ya, manusia ya. Oke, berarti masuk yang tadi ya, yang atas ya. Komunitas praktisi. Bentuk pemberdayaannya untuk sekolah Bu, yang bantuan yang diberikan ke sekolah dari adanya komunitas praktisi ini, membantu guru dalam yang kedua ada modal sosial, ada tadi sudah saya bacakan, ada PKK, Gapoktan, KWT. Adanya akses media sosial. Nah, pemanfaatan media sosial untuk membantu mempublikasikan hasil karya sekolah. Selain mempublikasikan hasil karya, ada lagi fungsi dari media sosial. Berarti untuk mendapatkan informasi ya seputar sekolah gitu. Kalau yang lain cukup dulu, cukup ya. Yang ketiga modal politik. Yang pertama ada kewenangan kepala sekolah, kewenangan kepala desa, dan DPR di wilayah masing-masing. Kalau ini kayaknya cukup ya Mbak Ibu ya. Kita kan memang tahunya kalau di SD memang yang politik kan hanya dari kepala desa, kepala sekolah, dan juga DPR ya.
Untuk modal agama ada Madrasah Diniyah, PPI, Organisasi NU Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Organisasi Budaya, Hadroh, Jurul, Samproan, PKRI, dan Karawitan. Kalau yang gamelan di sekolah itu tapi tidak itu ya tidak berjalan ya, tidak usah berkerusuhan itu. Cukup. Untuk modal fisik bangunan sekolah ruang kelas, ruang guru, kepala sekolah, UKS, kantin, perpustakaan, toilet, musola, taman depan kelas, toga, kebun sayur dan pendidikan, hutan, ruang KKG, halaman upacara, pagar sekolah. Bangunan luar ada balai desa, lapangan sepak bola, pos yandu dan pos tindu, pos ronda, masjid dan musola. Pemanfaatan untuk modal fisik yaitu sebagai sarana tempat untuk melakukan proses pembelajaran baik akademik maupun non akademik. Cukup atau ada tambahan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas di sini. Kalau untuk bangunan luar sekolah digunakan sebagai sumber maupun sebagai kegiatan belajar murid, ini harusnya kata-katanya diubah Pak Ibu ya. Bangunan luar sekolah digunakan sebagai sumber tempat maupun sebagai ini harusnya benar-benar di bangunan luar sekolah ini. Bangunan luar sekolah kan ada balai desa, lapangan sepak bola, pos yandu, pos tindu, pos ronda, masjid dan musola. Nah ini digunakannya untuk apa? Bangunan luar sekolah digunakan sebagai tempat kegiatan belajar murid di luar kelas. Selanjutnya modal lingkungan atau alam ada bendungan kali gede, sungai, hutan desa, sawah dan tegalan, kebun, tempat industri, PDAM, Tamsimas. Bentuk keberdayaannya yaitu pemanfaatannya sebagai tempat observasi alam untuk pembelajaran siswa secara kontekstual. Cukup jelas atau ada butuh tambahan? Cukup ya. Terakhir modal finansial ada dana bos reguler, bos daerah, uang kas kelas, infak sekolah atau jumat beramal, kantin dan koperasi, PIP, program Indonesia Pintar dan hasil untuk sekolah. Dana bos dan bos daerah untuk pembiayaan program sekolah, kantin dan koperasi digunakan sebagai tambahan pemasukan anggota baik kantin maupun koperasi. PIP membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah, kas kelas untuk kebutuhan kelas, jumat beramal untuk kegiatan sekolah, kegiatan sosial di sekolah dalam bentuk santunan bagi siswa yang sakit. Hasil kebun digunakan untuk membantu kegiatan sekolah. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke, karena cukup jelas, sudah selesai sampai poin yang ke-7. Saya cukupkan. Dan ini nanti untuk bekal pada kegiatan PI saya yang mengingat dengan Bapak pengajar praktek lapisan juga hari Rabu depan Bapak Ibu jam 11. Padahal hari Rabu kan tanggal 7 kita itu Ibu ya kelas 6 pengumumannya, pengumuman lulusan. Dan setelah pengumuman lulusan itu nanti kalau Pak pengajar praktek sudah kesini lah kita pemaparan lagi hasil dari
semacam ini. Nah, kiranya cukup sekian dari saya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa apa pemetaan aset yang sudah kita buat ini tujuannya yaitu dapat menjadi acuan dalam melaksanakan sekolah berbasis kekuatan. Jadi walaupun jadi sekolah itu kan ada berbasis kekuatan dan kelemahan. Ketika kita memikirkannya itu berbasis kelemahan, pasti yang ada kita tidak bisa menemukan solusi. Sebagai contoh, kalau misalnya seperti yang akan kita lakukan perpisahan, nah biasanya kan kalau acara perpisahan itu kan butuh modal atau finansial yang banyak. Tapi karena dengan adanya kita merasa punya aset dan sumber daya, walaupun finansial kita di sekolah yang khusus dari dana sekolah itu sendiri, tapi bagaimana pemanfaatannya agar optimal, agar kegiatan besok itu berjalan lancar. Itulah yang namanya sekolah berbasis kekuatan. Jadi walaupun banyak kekurangan, walaupun gedungnya sudah kurang baik dan sebagainya, tapi kegiatan program-program sekolah itu masih tetap dapat berjalan dengan lancar, dengan tujuan akhir yaitu agar peserta didik kita dapat mengikuti pendidikan dan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan selamat dan bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan juga anak-anak perwakilan dari murid SD Negeri Wonosobo 1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.